Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gio Dwi Firmansyah, NIM 04. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Transformasi Partisipasi Politik Mahasiswa PPKN. Untuk yang slide pertama, kita akan membahas latar belakang masalah. Mahasiswa Indonesia secara historis menjadi aktor perubahan sosial dari 1945 Orde Lama hingga Reformasi 1998. Kini revolusi teknologi menggeser arena perjuangan itu dari jalanan menuju ruang digital. Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat integrasi teknologi AI, Big Data, dan IoT untuk menjawab tantangan demokrasi, termasuk cara mahasiswa PPKN berpartisipasi secara politik. Bagi calon guru PPKN, memahami aktivisme digital bukan pilihan melainkan kompetensi wajib untuk mendidik generasi demokrasi berikutnya. Untuk yang slide kedua, ada aktivisme digital, peluang dan tantangan. Untuk poin yang pertama ada gerakan global, Arab Spring, Black Lives Matter, dan reformasi di korupsi membuktikan ruang digital sebagai arena mobilisasi massa yang efektif. Untuk yang kedua ada Connective Action, Bennett dan Segenbreng 2012. Aksi kolektif kini terjadi lewat berbagai konten personal tanpa perlu organisasi formal yang rigid. Untuk poin yang ketiga ada Selectivism, Morovos 2009. Keterlibatan digital sering dangkal dan simbolis tanpa tindak lanjut aksi nyata. Untuk poin terakhir ada Digital Divide, kesenjangan literasi digital antara mahasiswa perkotaan dengan pedesaan menghambat aktivisme yang inklusif. Yang slide ketiga akan membahas identifikasi masalah. Untuk poin yang pertama ada pergeseran pula partisipasi dari aksi lapangan ke aktivisme digital yang belum dipahami komprehensif. Untuk yang kedua ada ketimpangan kuantitas kualitas partisipasi digital atau fenomena selectivism. Yang ketiga ada kesenjangan kompetensi digital antara mahasiswa PPKN atau digital kompetensi gap. Untuk poin yang keempat ada tantangan literasi media di tengah hoaks dan disinformasi politik. Untuk poin kelima belum ada integrasi sistematis aktivisme digital ke kurikulum PPKN. Untuk poin terakhir yaitu poin 6, ada minimnya penelitian empiris tentang isu ini pada mahasiswa PKN di Indonesia. Slide selanjutnya akan membahas batasan masalah. Secara subjek, mahasiswa aktif S1 program studi PPKN pada ruang lingkup partisipasi konvensional dari aksi lapangan ke aktivisme digital. Kerangkanya menggunakan konsep Society 5.0 sebagai lensa analisis sosial dan politik. Untuk periodenya antara 2020 sampai 2024. Selanjutnya tentang rumusan masalah ada 5. Yang pertama ada bagaimana bentuk partisipasi politik mahasiswa PPKN bertransformasi dari aksi lapangan menuju aktivisme digital. Yang kedua ada apa faktor pendorong dan penghambat transformasi tersebut. Yang ketiga ada bagaimana mahasiswa PKN memaknai efektivitas aktivisme digital dibandingkan aksi lapangan. Yang keempat, sejauh mana transformasi ini mencerminkan nilai kewarganegaraan demokratis. Dan yang terakhir, bagaimana implikasinya terhadap pengembangan kurikulum dan pengembangan PPKN di era Society 5.0. Selanjutnya ada partisipasi politik dan aktivisme digital. Menurut Verba, ini pada tahun 1972 kegiatan warga negara untuk mempengaruhi seleksi pejabat dan kebijakan pemerintah. Yang kedua menurut Norris 2002, membedakan partisipasi konvensional atau voting demonstrasi dan non-konvensional atau ekspresi politik baru. Selanjutnya Society 5.0 dan implikasinya bagi demokrasi. Diperkenalkan Jepang 2019 dan dipopulerkan lewat World Economic Forum 2019. Society 5.0 menempatkan manusia bukan teknologi sebagai pusat pengembangan, mengintegrasikan ruang
cyber dan fisik secara mendalam menurut Fukuyama pada tahun 2018. Van Dijk pada tahun 2012, konektivitas digital yang merata memperkuat inklusivitas demokrasi dan memberikan suara pada kelompok yang terpinggirkan. Yang selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan di era digital. Menurut Winata Putra pada 2012, PPKN harus merespon perkembangan zaman dan mengintegrasikan kompetensi kewarganegaraan digital atau digital citizenship ke dalam praktik pedagogisnya. Yang pertama ada akses digital, yang kedua keamanan digital, yang ketiga ada hak dan kewajiban digital, dan yang terakhir ada literasi digital. Selanjutnya ada urgensi dan kontribusi penelitian. Kajian tentang transformasi partisipasi politik mahasiswa PPKN dari aksi lapangan menuju aktivisme digital masih sangat terbatas dalam literatur akademik Indonesia, menjadikan penelitian ini penting dan relevan. Secara kontribusi teoritis memperkaya pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan di era digital, dan secara kontribusi praktis landasan pengembangan kurikulum dan pedagogi PPKN yang relevan dengan Society 5.0. Itu saja untuk presentasi saya kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.